nggak ketemu, kira-kira berapa lama ya Kak Vivi? Sekitar hampir 2 bulan ya kalau nggak salah kita nggak ibadah di gereja. Tapi tenang, tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi rasa bahagia kita untuk memuji Tuhan. Karena mulai minggu ini kita akan ibadah online bersama. Tapi ingat, ibadah online juga harus sungguh-sungguh. Syarat-syaratnya itu ada loh. Apa aja Kak Vita? Nah, sekalipun kita ibadah online, kita harus tetap berpakaian rapi, gak boleh sambil makan, gak boleh sambil main, pokoknya harus tertib aja. Harus tertib, oke. Ya, tapi hatinya yang sungguh-sungguh disiapkan ya. Hatinya juga harus sungguh-sungguh. Oke, saat ini kita mau mulaikan ibadah kita. Mari adik-adik persiapkan hati kita. Kita mau menghadap Tuhan lewat doa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Vita. Dipersilakan. Adik-adik, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan bagimu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa berjumpa kembali, kami bisa beribadah kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan baru yang Kau berikan kepada kami Bapa. Pada hari ini Tuhan kami datang, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Biarlah setiap kami yang Kau mau menyiapkan hati kami Bapa. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menaikkan pujian kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Kakak minta semuanya untuk mengambil sikap berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Ya, meskipun kalian di sana, kakak-kakak di sini, tapi kita percaya kita adalah saudara di dalam Tuhan. Amin. Karena kita semua bersaudara di dalam Yesus. Kita menyanyikan pujian ini. Mari semua bertepuk tangan. Mari semua memuji Tuhan dengan gembira. Katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan, dalam Yesus ada kasih sayang. 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 Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada apa? Di dalam Yesus ada kasih sayang. Di dalam Yesus ada sukacita. Maka pagi hari ini kita mau terus bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau terus puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan bahwa kita adalah anak-anak yang berbeda. Kita berbeda dari anak-anak yang lain karena kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini. Ya, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku
mau menaikkan pujian ini lebih sungguh, lebih semangat, dan lebih bersukacita. Kita sama-sama mau katakan, bila iblis menggodaku, bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Haleluya. Kita berani tampil beda. Kita berani untuk mengatakan bahwa kita tidak sama seperti anak-anak lain. Benar? Benar sekali, Kak. Karena kenapa, Kak Vita? Karena sebagai anak Tuhan kita berbeda. Kita punya hati yang berbeda, sikap hati yang berbeda. Terutama kasih kita memiliki kasihan dari Tuhan, Kak. Benar sekali. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita mau jadi anak-anak yang berbeda. Kita mau melakukan semua yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari adik-adik persiapkan hati, persiapkan pikiran, semua hal persiapkan untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia di pagi hari ini. Kita mau menaikkan satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan. Sama-sama kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku
sembah Dia pagi hari ini. Mari naikkan penyembahan kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak untuk kita sembah. Sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan yang patut untuk kita puji dan muliakan. Mari naikkan penyembahan kita bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, oh Yesus, ku mau senangkan Engkau Tuhan, ku mau pujikan nama-Mu. Haleluya, Kau layak disembah. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang perkasa. Oh Yesus, ku sembah, kami sembah. Haleluya, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau menyembah Engkau, sebab kami tahu hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Sebab hanya Engkau Allah yang patut untuk kami puji dan kami permuliakan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Biarlah setiap hati kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap perilaku kami biar menyenangkan hati Tuhan. Biar kami semakin hari boleh semakin serupa dengan gambaran-Mu. Nyanyikan pujian ini sekali lagi, menyenangkan-Mu. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, bersyukur untuk semua cinta kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau minggu ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Maka saat ini kami berdoa Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati Miss Erna yang akan menyampaikannya. Biarlah apapun yang boleh disampaikan oleh Miss Erna boleh memberkati kami semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih. Aku tuh punya main. Tadi aku main duluan. Punya aku deh. Tapi tadi dia main duluan. Tadi aku main duluan. Enggak, lihat ini nanti jadi rusak. Aku juga mau main yang itu. Nggak bisa dong satu-satu di mana-mana. Nggak boleh serakah. Nggak bisa. Jangan berantem, nggak boleh berantem. Kalian tuh kan Cici apa Dede, harus baik-baik Itu dong. tuh dia tuh. Aku mau main sama dua-duanya di Tapi aku lagi main satu, terus aku udah kasih satu, terus dia ambil lagi. Aku main apa? Aduh, ini jadi pusing. Ini jadi kamu nggak mau berbagi sama Dede? Ya kan aku punya aku pengennya dua. Terus kenapa kok kayak gitu? Nggak boleh, tahu nggak boleh kayak gitu. Nggak mau. Dek, kamu tahu nggak siapa yang mau mengalah? Nggak ada yang mau. Enggak, Nggak Mama. ada. Kenapa? Kamu tahu nggak? Ada loh cerita orang yang mengalah, tapi dia bukan berarti kalah loh. Jadi siapa yang mengalah? Ya udah, lihat dulu video sekarang ya. Kita lihat video berikutnya.
Adik-adik, udah lihat kan video yang tadi? Tentang Mr. Beruang sama Mr. apa? Deer. Mereka berjalan di satu jembatan, mereka bertemu di tengah, tapi nggak ada yang mau ngalah. Ya kan? Saking nggak mau ada yang ngalah, mereka sampai diliputi amarah. Ya kan? Ada rekun yang kecil, sampai dipukul, langsung dilemparin. And then ada rabbit yang kecil itu sampai diliputi amarah juga. Dia tendang sampai terlempar. Saking diliputi amarah. Mereka berkelahi karena memperebutkan apa? Jembatan itu. Gak ada yang mau ngalah. Nah adik-adik, ada loh cerita beneran ini. Bukan fairy tale, bukan dongeng. Ini bener-bener true story. Diambil dari Bible loh. Mau tahu cerita tentang siapa? Yes. Miss hari ini mau cerita tentang Lot dan Abram. Oke, masih ingat tentang Bapak Abram? Ya, Abram dan Lot mereka adalah bersaudara. Abram adalah pamannya dan Lot adalah keponakannya. Yes, Abram dan Lot. Ya, thank you. Nah, ketika mereka sudah keluar dari Mesir, Abram membawa serta istrinya dan semua harta-hartanya. Mau tahu nggak hartanya itu apa? Hartanya itu semua hewan ternaknya. Yes, Abram itu adalah seorang yang kaya banget. Apa? Kaya banget. Zaman dulu orang dilihat kayanya dari berapa banyak ternak-ternaknya. Wow, keren banget. Bayangin ya, Abram, istrinya, sama Lot, sama pengikutnya semua. Ada pelayan-pelayannya juga, dia bawa semuanya sampai keluar dari Mesir dan sampailah mereka ke tanah Negeb. Oke, the first slide. Mereka sudah sampai di tanah Negeb, di situ mereka juga Lot ya. Lot juga kaya juga. Dia juga punya banyak hewan ternak. Ya, jadi dua-duanya kaya. Nah, dua-duanya kaya, punya banyak hewan ternak. Tinggal di satu tempat, di tanah Negeb itu. Saking banyaknya ternaknya, ya kan? Mereka sudah berkembang biak, semakin banyak. Akhirnya sempitlah daerah itu. Akhirnya gak ada space lagi buat rumput mereka untuk makan, buat water, buat nyari
minum air minum mereka nggak ada. Saking banyaknya hewan ternak itu. Jadi mereka, para pelayannya berantem akhirnya. Memperebutkan daerah sini. Ini rumputnya banyak banget di sini buat ternak aku. No, kata pelayan si Bapak Abraham. Bukan, ini buat ternak-ternak kami. Kami itu harus memberikan yang terbaik buat Tuhan kami. Mana mungkin kami dipercaya ternak kami begitu rupa nggak dikasih makan, nggak dapat makan, nggak dapat minum, gimana dong? Aku juga kepercayaannya Tuan Lot. Kami juga harus merawat, memberi makan, menggembalakan semua hewan ternak kami. Gak bisa dong. Akhirnya mereka berantem. Ya, kita lihat. Oke, cerita ini diambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Sorry ya, Miss lupa ingetin. Semua harus membuka Alkitab kalian semuanya. Ya, kita lihat. Kita langsung lihat saja. Bagaimana sih mereka ini kok bisa sih sampai marah-marah begitu rupa ya. Sebentar. Miss mau liatin ayatnya. Di Kejadian 13 ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot. Ini setelah Bapak Abraham melihat ada perkelahian antara hamba-hambanya. Hambanya dia juga hambanya keponakannya. Gak enak banget ya berantem. Lalu kata Abram kepada Lot, Lot katanya, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Dan antara para gembalaku dan juga gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Kerabat tahu nggak adik-adik, kerabat itu saudara. Masa kita saling berantem gara-gara hal yang gak perlu diberantemin ya kan. And then, terus abis itu dia bilang, di ayat yang ke-9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Nah, mereka berdua ini naik ya ke atas bukit dan melihat, wah, lembah di situ. Ya kan? Kata Bapak Abram ini bilang, kalau kamu ke kiri, oke, aku ke kanan. Kalau kamu milih ke kanan, oke, aku ke kiri. Nah, and then lihat Lot. Nah, Lot ini ya, si ponakannya ini, Bapak Abraham baik banget ya. Baik banget loh. Dia padahal yang lebih tua. Harusnya dia yang bisa memilih lebih dulu dong. Tapi enggak. Bapak Abraham ini membiarkan Lot untuk milih dulu. Lihat. Humble banget Bapak Abraham ini ya. Lembut hati banget. Ini yang disukai sama Tuhan. And then Lot melayangkan pandangannya. Wah. Dia udah melayangkan pandangannya. Dan matanya langsung tertuju sama satu lembah. Lembah apa adik-adik? Namanya Lembah Yordan. Di situ subur sekali keadaannya di situ. Wah, enak banget, sejuk, subur banget. Di samping-samping di pinggir-pinggir sungai itu hijau. Jadi baik banget buat ternak-ternak aku. Jadi enak banget buat warga-warga aku di situ. Semua bisa tinggal di situ. Terus abis itu makmurlah di situ. Bisa bercocok tanam di situ. Wah, mulailah Lot langsung berpikir. Aku milih yang itu. Kira-kira gimana perasaan Bapak Abraham? Gimana coba? Gimana perasaannya Bapak Abraham? Dia gak sedih loh. Hebat banget. Kalau Mem ya, mungkin Mem gak bisa kayak gitu. Tapi Bapak Abraham punya hati yang luar biasa. Dia mengalah. Sekali lagi apa? Mengalah. Buat siapa? Keponakannya, bukan anaknya pun. Ya kan? Waktu itu belum punya anak ya mereka ya. Bukan orang mungkin bukan keturunannya, bukan siapanya, tapi keponakannya. Gitu kan? Dia baik banget. Terus, lalu ketika Lot sudah menetapkan pilihannya,
Lalu Bapak Abram, ya oke lah. Lalu Abram tetap menetap di Kanaan, di ayat yang ke-12 ya. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan membangun kemah di sana di dekat Sodom. Siapa yang pernah dengar? Siapa yang pernah tahu tentang Sodom? Kota Sodom dan Gomora. Wow. Kota Sodom dan Gomora ini ya berisi penduduknya itu jahat-jahat adik-adik. Jahat-jahat semua. Gak pernah obey sama Tuhan. Mereka berbuat jahat seenaknya sendiri. Berbuat yang gak disukai Tuhan. Nah Sodom dan Gomora ini ya, dua kota ini yang bakal dimusnahkan sama Tuhan ini. Di dekat lembah Yordan itu loh. Yang dipilih Lot, bayangin aja. Lot memilih daerah yang subur buat dia, untuk keuntungan dia, tapi dia tidak berpikir panjang. Di sekitar situ ada dua kota yang bakal dimusnahin sama Tuhan. Oh no. Tapi, lihat, tapi Lot tidak menyadari itu. Lot tidak menyadari itu. Dia cuma lihat daerah itu subur, daerah itu menghasilkan yang baik, buat bercocok tanam oke, buat ternak-ternaknya oke, buat tempat tinggal oke, buat warga-warganya. Dia cuma melihat hal itu. How selfish he is. Setelah Lot berpisah sama Abram, ya kan? Abram merenung, ya kan? Abram merenung. Ya mungkin wajar lah ya. Tuhan, aku salah mengambil keputusan gitu, nyuruh dia yang milih duluan. Tapi hebatnya Tuhan menyelidiki hati Abram luar biasa banget. Tuhan mengenal banget Abram. Abram punya hati yang lembut banget. Terus di ayat yang ke-14 adik-adik, ya, di ayat yang ke-14. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Nah, Tuhan langsung ngomong nih. Di kesendiriannya dia, Tuhan langsung ngomong. Ya, lihat di sini. Miss diberkati sekali sama ayat ini. Ayat 14 berkata, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur, dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Lihat, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku, kata Tuhan, akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Yang terakhir janji Tuhan. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Wow, it's a very amazing ya. Dia mengalah untuk seorang Lot, keponakannya. Tapi dia justru yang diberkati sama Tuhan. Mengalah bukan berarti kalah adik-adik. Ada berkat yang luar biasa di balik ketika kita melepaskan ego kita. Ya enggak? Kalau Abram mau pakai egonya dia, aku dong yang milih dulu. Kan aku kan older than you, aku lebih tua, aku tuh ommu loh, aku pamanmu loh. Aku dong yang harusnya dapat bagian itu. Tapi no, dia memberikan hal itu, pilihan itu kepada Lot duluan. Bayangin aja. Tapi ada berkat, ya kan? Ada berkat di dalam setiap kelemah lembutan hati, di setiap kerendahan hati. Dan mengalah bukan berarti kalah. Amin. Yes, sama juga ya. Ketika kita melihat karya salib Tuhan, karya salib Yesus. Yesus bukan berarti dia nggak punya kuasa. Dia bisa memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menyelamatkan dia di kayu salib. Tapi tidak. Yesus mengalah untuk dosamu dan dosanya, Miss. Dia rela mati untuk kamu,
untuk aku, untuk Miss. Karena apa? Karena sayangnya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan yang begitu berkuasa, Yesus yang begitu berkuasa atas langit dan bumi dan segala ciptaan, dia mengalah untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Ini yang Miss mau kita semua lakukan. Mengalah, menghancurkan ego kita. Bukan berarti kalah. Tapi kita justru mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Amin. Miss mau bagikan sesuatu di sini. Bahwa Tuhan Allah yang menyertai kita itu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun Yesus disalibkan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yesus, anak yang tunggal itu tidak pernah ditinggalkan. Tapi malah Tuhan Allah Bapanya memberikan pujian luar biasa banget. Yesus memilih mati di salib bukan karena ia bersalah, namun karena ia mengasihi kamu, mengasihi Miss. Seperti Tuhan Yesus, seluruh umat yang percaya kepadanya juga harus belajar. Ini yang Miss mau bawakan pagi ini. Seperti Yesus, anaknya yang tunggal, ya, dia juga mau mengalah dari egonya untuk mengikuti kehendak Bapa, untuk mengampuni dan mengasihi mereka yang sudah menyiksa Yesus, yang sudah memfitnah Yesus, yang sudah menjual Yesus, yang sudah menganiaya Yesus. Dia melepaskan semua egonya. Untuk siapa? Untuk adik-adik, untuk Miss juga, untuk kita semua, untuk mami papi, untuk kita semua. Amin. Amin. Itu saja yang Miss mau bawakan pada pagi hari ini. Dan Miss mau berikan ayat hafalan pada pagi ini. Ya. Ayat hafalannya boleh dibantu Miss. Ayat hafalannya dari Kejadian 13. Jadi Kejadian 13 ayat yang ke-8. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, sebab kita ini kerabat. Oke, ready ya? Miss akan kasih gerakan. Kejadian 13. Kejadian 13 ayat yang ke-8. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kamu, sebab kita ini kerabat. Oke, adik-adik boleh hafalkan. Terus, nah, thank you Cici. Kalian akan dapat $2 ini kalau kalian mengupload ayat hafalan. Terus di video ya. Di video ayat hafalannya dengan gaya yang menarik. Siapa yang paling menarik? Wah, pasti dia dapat reward. Dan video kalian boleh dikirim ke Cici admin, oke, dan akan diupload di Sunday School Instagram. Yeay, akhirnya kita punya IG-nya loh. Oke, follow ya. Oke, that's all from me today. God bless you all. Sebelum kita berdoa, Miss mau panggil Cici Anne. Mari berikan hati yang terbaik sekali lagi. Mari kita berdoa, mengucap syukur sama Tuhan atas firman yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Haleluya Lord. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan apabila kami boleh belajar lagi tentang kerendahan hati. Mau mengalah satu dengan yang lain. Seperti Abram Tuhan. Berikan kami hati yang lembut senantiasa. Untuk mendengarkan Engkau saja Tuhan Yesus. Untuk melakukan semuanya untuk Engkau saja Tuhan. Kami bawa adik-adik ini pada pagi hari ini. Biar hati yang lembut juga senantiasa ada di dalam hati anak-anak ini Tuhan. Untuk selalu dengar-dengaran.
Terima kasih Yesus, kami syukurkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Engkau saja terus yang ada menyertai adik-adik di rumah, juga menyertai para pelayan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami syukurkan. Haleluya. Amin. Happy Sunday everyone. God bless you.